Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Mengapa orang harus bekerja? Apa sih manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, mengapa orang harus bekerja? Karena manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi, maka orang harus bekerja. Manusia tidak bisa selamanya hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain, maka orang harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan cara bekerja. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Contohnya, guru. Karena seorang guru mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Guru juga membantu mencerdaskan generasi bangsa. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, bahkan mempertaruhkan nyawanya? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Ayo berdiskusi. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom loh. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nah, kalian pasti sudah tahu kan? Karena tadi sudah mendengarkan cerita. Nah, jawabannya adalah mereka menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring. Nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nah, kira-kira apa ya? Apakah kalian masih ingat? Silahkan tulis jawabannya di buku kalian. Dan jawabannya adalah alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Gimana? Nomor 3, menurutmu apa sih yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Kira-kira gimana ya? Nah, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Untuk soal selanjutnya, nomor 4. Bagaimana sih seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Bagaimana ya? Nah, jawabannya adalah sebaiknya nelayan dalam menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Kalian tahu nggak sih, ternyata masih banyak loh nelayan-nelayan pada saat menangkap ikan masih menggunakan pukat harimau dan bom ikan.
Nah, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Dan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Padahal penggunaan pukat harimau dan bom ikan ini dapat merusak ekosistem loh. Hal ini mengakibatkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau juga menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga kelangsungan hidup ikan terancam. Tidak hanya ikan saja loh, hewan yang berada di laut juga merasakan akibatnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian perhatikan, kira-kira ini proses apa sih? Nah, kita tahu pada gambar tersebut hasil tangkapan ikan dari nelayan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Dari gambar tadi kita bisa mengetahui jenis kegiatan ekonomi apa yang terjadi, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan hasil dari setiap pekerjaan. Nah, jenis kegiatan ekonomi apa sih yang tadi terjadi? Nah, kalian pasti sudah tahu kan? Jawabannya adalah perdagangan. Nah, jenis barang yang diperjualbelikan pasti tahu dong. Dan jawabannya adalah ikan. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaan apa saja sih yang terlibat pada kegiatan tersebut? Nah, jawabannya ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Gimana? Sudah pada tahu kan? Nah, hasil dari setiap pekerjaan itu ada nelayan. Nelayan menghasilkan ikan. Nah, kegiatan jual beli pada pekerjaan tersebut menghasilkan barang. Selanjutnya ada pedagang ikan pada pelelangan, memperoleh untung dari penjualan ikan. Nah, kegiatan jual beli pada pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Selanjutnya ada tukang angkut barang. Tukang angkut barang mendapatkan upah dari pengangkutan tadi, dan kegiatan pada pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Selanjutnya ada penjual ikan. Penjual ikan di pasar memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Nah, kegiatan pada pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama ya. Apakah kamu sudah tahu kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa? Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Ayo perhatikan. Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya, petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Selanjutnya ada nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya ada peternak. Peternak adalah seseorang yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru.
Guru adalah tenaga pendidik profesional yang pekerjaan atau profesinya mengajar dan mendidik. Contoh selanjutnya ada dokter. Dokter adalah seorang tenaga medis yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan. Selanjutnya ada sopir. Sopir adalah pengemudi profesional yang dibayar untuk mengemudi kendaraan. Yang selanjutnya ada tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut adalah orang yang biasanya memotong, menghias, menata, dan memberi gaya rambut. Nah, bagaimana? Kalian sekarang sudah mengerti kan? Sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.